Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dan jamaah yang hadirat insyaallah. Wahibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua memang mencintai Allah karena Allah sebagai Rabb kita yang menciptakan kita, memberikan kehidupan untuk kita, dan Allah anugerahkan banyak nikmat yang tidak bisa dihitung. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka bagaimana kita sebagai seorang hamba mengetahui bahwa Allah benar-benar mencintai kita? Ulama memberi beberapa tanda atau beberapa penjelasan tentang seorang hamba yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita petunjuk dan agama dan hidayah, maka ketahuilah bahwa Allah Jalla Jalaluhu mencintai hamba tersebut. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesulitan, musibah maupun masalah, ketahuilah bahwa Allah mencintaimu. Bahkan Allah ingin mendengar suara kita. Allah ingin merindukan suara doa kita, munajat kita di tengah malam. Maka kita sebagai hamba Allah kadang-kadang dirindukan oleh Allah. Maka Jibril berkata, "Ya Rabb, fulan meminta kepadamu, kenapa engkau tidak berikan?" Kata Allah, "Ya Jibril, utruku fa inni uhibbu an asma'a sautah." Wahai Jibril, biarkan dia meminta-minta kepadaku karena aku senang mendengar suaranya. Ketahuilah bahwa jika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan yang sedikit kepada kita di dunia, maka di akhirat Allah anugerahkan kepada kita nikmat yang banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala-galanya untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur di dunia. Allah berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Sangat sedikit hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sifat dan nikmat ridha kepada Allah, takdir Allah, semua yang Allah anugerahkan kepada kita, ketahuilah bahwa Allah mencintai kita dan ini adalah nikmat terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meridai semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu daripada rukun iman kita, mempercayai atau mengimani kepada takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat sabar, maka ketahuilah bahwa kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang bersabar diberi nikmat tanpa batas. Semua orang yang bersabar di dunia akan diberi nikmat tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Para jemaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apabila Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat ikhlas, maka ketahuilah bahwa Allah mencintai kita dan kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Karena ikhlas itu adalah salah satu diterima syarat, diterima amal ibadah seseorang adalah melalui ikhlasnya. Kita ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam berbicara, ikhlas berkomunikasi dengan orang lain, maka kita semua akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat ikhlas, maka ketahuilah bahwa Allah sangat-sangat mencintai kita agar engkau menjadi orang yang ikhlas. Karena orang yang ikhlas adalah orang yang selamat daripada godaan syaitan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Artinya syaitan kasih pengecualian kepada Allah. Yang tidak akan digoda oleh Allah oleh syaitan adalah orang yang ikhlas. Maka kalau kita diberi nikmat ikhlas, kita insyaallah akan menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita begitu banyak beban, banyak permasalahan di dunia, ketahuilah bahwa Allah mencintai kita. Allah menunggu dari kita dua nikmat, dua kalimat, pujian dan bersyukur kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan, beliau kalau dapat musibah, beliau tidak menyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un seperti kita. Akan tetapi beliau selalu mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itu levelnya tinggi. Kalau kita innalillahi, kalau beliau alhamdulillah. Loh, beliau ditanya, "Kenapa engkau mengucapkan alhamdulillah?" Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Karena alhamdulillah ala annaha lam takun fi dini." Segala puji bagi Allah
bahwa nikmat yang menimpa diri saya ini bukan termasuk urusan agama. Bukan saya pindah agama atau saya meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau saya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala atau larangan Allah, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada level-levelnya. Kalau level Umar radhiyallahu an adalah level sahabat yang mulia. Jika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat harta, maka ketahuilah bahwa Allah mencintaimu. Maka jangan berpelit-pelit kepada orang fakir miskin. Kita wajib berbagi. Karena ma naqasa malum min sadaqah. Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan sedekahnya. Allah yang janji. Berapapun kita keluarkan, kita tidak memberikan orang itu karena dia, tetapi kita kasih dia karena Allah. Karena Allah yang meminta, Allah yang memerintahkan. Sampai dikatakan dulu salah satu istri Rasulullah sebelum memberikan orang fakir miskin uang atau apapun itu pemberian uangnya, beliau kasih parfum dulu, kasih minyak wangi dulu. Ditanya, kenapa engkau lakukan demikian? Kata beliau, karena sebelum jatuh di tangan orang miskin, jatuh di tangan Allah lebih dahulu. Coba bayangkan, begitu level mereka, maka mereka sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat kesedihan, orang itu merasa galau, masalah terus, banyak kesedihannya, maka ketahuilah bahwa Allah mencintaimu dan Allah ingin menguji keimanan kita. Di awal surat Al-Ankabut Allah jelaskan, "Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanal kadhibin." Agar Allah mengetahui siapa yang jujur dalam imannya, siapa yang berdusta dalam imannya. Kalau Allah anugerahkan kepada kita lisan yang sehat dan qalbun yang salim, qalbun yang sehat, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dan Allah ingin kita sebagai hamba-Nya menggunakan nikmat lisan dan hati ini untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah anugerahkan kepada kita nikmat Islam, ketahuilah bahwa Allah mencintai kita, bagaimana kita tidak bisa mencintai Allah. Allah memberikan kita nikmat hidayah, istiqamah, bagaimana kita tidak mencintai Allah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita dan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Terima kasih kepada ibu-ibu pengajian Masjid Permata Kalbu, para pemirsa dan jamaah semuanya. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita sesudah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis atau hadis qudsi dari Allah. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Jibril. Wahai Jibril, ahibba fulanan fa inni uhibba. Wahai Jibril, cintailah fulan bin fulan karena aku mencintainya. Thumma yuhibbuhu Jibril. Kemudian Jibril alaihissalam mencintai orang tersebut. Kemudian Jibril alaihissalam memanggil untuk para penghuni langit semua. Bahwasannya Allah mencintai fulan, cintailah dia. Lalu dicintai oleh semua yang ada di langit atau seluruh penghuni langit. Bayangkan kalau kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Lalu dicintai oleh malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Sesudah dicintai oleh Jibril, dicintai oleh penghuni langit semua. Maka banyak orang dicintai di bumi, tapi nggak dicintai di langit. Banyak orang dicintai di langit, tapi nggak dikenal di bumi. Ibu-ibu mau terkenal di bumi apa terkenal di langit? Nah, berarti harus pulang ke langit ya. Artinya, kadang-kadang orang itu terkenal di muka bumi karena itu itu artis ataupun ceramah sering di TV, tetapi penghuni langit nggak mengenalnya sama sekali. Dan banyak orang-orang hamba yang biasa saja, subhanallah, malah dikenal penghuni langit. Kenapa? Karena sudah dicintai oleh Allah. Dan dicintai oleh malaikat Jibril. Dan seluruh penghuni langit mencintainya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya, kalau dia dicintai oleh Allah, kemudian dicintai Jibril, lalu dicintai penghuni langit, lalu dipanggil penghuni bumi. Tuh, karena sudah dicintai di langit, dipanggil penghuni bumi. Wahai para penghuni bumi, Allah mencintai fulan, cintailah dia. Thumma yudha' lahu al-qabulu fil ard. Artinya dia diterima di muka bumi. Maka setiap orang bertemu dengannya dia senang. Maka itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda Allah mencintai seorang hamba ketika Allah mengirim kita ke tempat-tempat yang baik. Kita hadir majelis ilmu, Allah mencintai kita. Kita masih berzikir, masih beristighfar, berarti Allah masih mencintai kita sebagai hamba-Nya.
Ibu-ibu kalau sering ke pengajian, sering baca Quran, sering puasa Senin Kamis, atau sholat malam, atau istighfar zikir, itu berarti tanda Allah mencintai kita. Walaupun kita masih banyak maksiat, artinya masih di situ ada Allah masih mencintai kita. Masih Allah kirimkan kita ke tempat yang baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala membenci kita, kita selalu akan menemukan diri kita ini berada di tempat-tempat maksiat. Nggak pernah, na'udzubillah, akan ada di tempat yang baik. Maka jika Allah mencintai kita, Allah kirimkan kepada kita sahabat kita, teman kita, yang selalu mengingatkan kita kepada Allah, yang selalu mengingatkan kepada kita agama, mengingatkan kita untuk berzikir. Kadang-kadang kita punya teman, handphone kita penuh dengan nomor orang, bermacam-macam, jabatannya, hartanya, kedudukannya, keilmuannya, tetapi nggak ada satupun yang bisa mengajak kita kepada Allah. Tidak ada satupun yang mengajak kita untuk bisa mencari jalan yang diridhai Allah. Maka coba kadang-kadang kita punya banyak teman, banyak kenalan, tapi sayangnya, subhanallah, nggak ada satupun yang benar-benar akan berbagi syafaat kepada kita di akhirat. Apa fungsinya kita punya teman, sahabat, kalau kita punya kebaikan, dia diam, kalau kita punya keburukan, dia sebarkan, atau diam-diamkan? Itu tidak. Kita punya sahabat, ketika berbuat baik, dia selalu memuji kita, agar kita terus istiqamah melakukan kebaikan. Dan Allah mencintai kita, Allah kirimkan kepada kita teman kita. Ketika kita melakukan dosa dan maksiat, dia mengkritiki kita. Kenapa? Karena dia mencintai kita. Maka sampai Imam Ibnul Jauzi radhiyallahu anhu wa rahimahullah, beliau kalau berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, kata beliau kepada murid-muridnya, jika kalian masuk surga dan tidak menemukan aku di surga, carilah aku di surga. Kalau tidak menemukan aku, datanglah kepada Allah. Ya Rabb, manggil Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, fulan ini di dunia mengingatkan kami kepadamu. Ya, maka mintalah syafaat untuknya agar dikeluarkan dari api neraka jahanam. Lalu beliau menangis. Itu artinya apa? Beliau itu ingin teman-teman dan sahabat yang benar-benar dicintai oleh Allah dan mencintai Allah menjadi salah satu sebab dia diajak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar dicintai oleh Allah, Allah kirimkan kepada kita istri yang salihah, mengingatkan kita kepada kebaikan, selalu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia selalu ingatkan kita ke mall, makan, minum, belanja, tidak. Dia Allah kirimkan, Allah mencintai kita, Allah kirimkan kepada kita suami yang saleh. Kenapa? Mengingatkan kita dalam kebaikan. Selalu menegur kita, nggak boleh ini, nggak boleh, ini haram, ini nggak halal, dan seterusnya. Maka itu tanda Allah mencintai seorang hamba. Kalau tanda Allah mencintai seorang hamba, Allah kirimkan kepada kita tetangga yang baik. Ketika dia melihat keburukan dalam diri kita, dia menegur kita dengan cara yang baik. Kenapa? Agar kita benar-benar bisa istiqamah, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar termasuk hamba yang dicintai Allah Jalla Jalaluhu, Allah kirimkan kepada kita guru yang senantiasa menasihati kita dalam kebaikan. Selalu mengingatkan kita, jangan lakukan ini dan itu. Kenapa? Karena engkau akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah mencintai hamba, Allah kirimkan kepada kita orang yang mengingatkan kita kepada Allah walaupun kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Banyak sahabat yang dinasihati oleh orang-orang biasa dan mereka benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan orang tersebut. Padahal itu orang-orang biasa saja, bukan sahabat yang terkenal, bukan sahabat besar. Tidak. Maka jika Allah mencintai hamba, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hamba itu diterima di muka bumi. Semua orang akan mencintainya. Siapapun itu. Sampai ada ulama-ulama kalau di beberapa negara, maaf, saking adem itu ulama, artinya apa? Dia tidak memancing fitnah, dia tidak buat kerusakan, dia tidak menanamkan permusuhan antara penduduk negeri tersebut, maka dicintai bukan hanya orang muslim, orang kafir juga mencintainya. Salah satu ulama di Mesir namanya Syekh Syarawi, itu bukan orang muslim yang mencintai beliau, orang non muslim juga, atau orang-orang kafir ya. Artinya orang-orang yang Nasrani aja masih mencintai beliau. Masih mencintai beliau. Kenapa? Karena beliau termasuk ulama yang adem, ulama yang menyatukan umat. Kita berbeda keyakinan tetapi saling menghargai, saling menghormati. Karena lakum dinukum waliyadin. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa, jika Allah mencintai kita, Allah senantiasa akan mengingatkan kita kepadanya. Apakah melalui pesan, sahabat kita, suami kita, istri kita, tetangga kita, guru kita, siapapun akan berusaha untuk meluruskan diri kita agar senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan jemaah semuanya, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita sesudah pesan-pesan berikut ini insyaallah.
Para pemirsa dan jamaah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingin mengetahui Allah mencintai kita atau tidak. Kita semua ingin dicintai oleh Allah, karena jika Allah mencintai seorang hamba, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang diinginkan oleh hamba tersebut. Di antara tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hati kita ini selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akan memudahkan kita untuk sering beramal soleh, beribadah kepada Allah dan melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita menjauhi larangan. Di antara tanda Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menanamkan rasa ketenangan dalam hati seorang hamba tersebut. Kalau hatinya sudah tenang, merasakan kenyamanan, berarti dia dicintai oleh Allah. Bukan karena harta tidak membuat orang nyaman, tapi yang membuat nyaman adalah ibadah kepada Allah, selalu mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Dengan kita berzikir mengingat Allah, pasti hati kita akan tenteram dan kita akan merasakan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba, Allah akan nanamkan dalam hati hamba itu rasa sabar. Ya, sifat sabar. Ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, maka dia akan bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dijadikan orang yang diterima di muka bumi, dicintai oleh semua orang. Bukan hanya di muka bumi, penghuni langit juga akan mencintai kita. Bahkan Allah sekaligus mencintai kita, sekaligus juga Jibril alaihissalam akan mencintai kita. Kalau kita ingin semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimudahkan oleh Allah untuk menjauhi yang haram. Dan Allah menanamkan kecintaan kita kepada zikrullah, tilawatul Quran, baca Al-Quran, dan senantiasa kita ingin terus bertambah amal soleh, bertambah ibadah, bertambah zikir, bertambah baca Quran, bertambah salat sunnah, dan seterusnya. Dan kalau kita dicintai oleh Allah, Allah akan memberi taufik kepada kita untuk bisa beramal soleh. Itu dengan badan kita, tubuh kita dengan salat, atau dengan ucapan kita, atau dengan harta kita, pasti Allah akan memudahkan kita untuk bisa beramal soleh. Kalau kita dicintai oleh Allah, Allah akan melembutkan hati kita. Kalau hati yang keras, hati yang sudah dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menanamkan sifat rahmah, kasih sayang ketika dia berkomunikasi dengan orang-orang lain. Kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberi taufik kepada kita untuk kita bisa sering bertaubat. Karena orang yang bertaubat itu adalah hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis Sunan Ibnu Majah, "Kullu bani Adam khata'." Semua anak Adam itu punya dosa dan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan orang yang terbaik di antara mereka yang punya kesalahan adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberi taufik kepada kita untuk berbagi manfaat kepada manusia. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bawa manfaat, berbagi manfaat kepada orang-orang lain. Seperti penghafal Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan sekaligus mengajarkannya kepada orang-orang lain. Kalau kita benar-benar ingin mengetahui Allah mencintai kita atau tidak, Allah akan memberikan ilham kepada kita untuk senantiasa bijaksana ketika berbicara, ketika bertindak, ketika melakukan apapun amalan yang kita lakukan, insya Allah menjadi amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar ingin mengetahui Allah mencintai kita atau tidak, yaghfirullahu lana dzunubuna. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita punya dosa dan kesalahan, Allah ampuni, berarti Allah masih mencintai kita Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengetahui Allah mencintai kita atau tidak, Allah menerima doa-doa kita di dunia. Dan Allah tidak mengecewakan kita Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang berdoa diterima, ada yang ditunda, ada yang simpan untuk akhirat. Tapi kalau hamba itu dia berdoa lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti itulah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Apalagi kalau kita mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kita mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pasti akan dicintai oleh Allah. Dan salah satu tanda cinta Allah adalah mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah.
maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah sekaligus akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Coba kita sebagai hamba Allah mencintai sunnah Nabi Muhammad SAW, berarti kita akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. Maka dulu para salafus salih, kalau mereka melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, karena ini sunnah dari Nabi, nggak pernah nanya itu sunnah muakkad, ghair muakkad, sunnah yang ditekankan Nabi, yang sering dikerjakan Nabi atau tidak. Kan dulu mereka kerjakan sunnah karena dari Nabi. Kalau sekarang kita meninggalkan sunnah, ya karena sunnah. Karena dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan? Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan apa? Rugi. Nanti kalau kita termasuk hamba Allah nggak mengerjakan sunnah, kita apa? Rugi. Ya, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua berharap ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingin diberkahi oleh Allah, ingin dimuliakan oleh Allah. Cintailah Rasulullah, amalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, lakukan yang halal, jauhi yang haram. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, para jemaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa merahmati dan pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.